Selamat datang di kelas Sejarah Sosial Politik Indonesia. Pada sesi sebelumnya, kita berdiskusi tentang politik dan dilema pengelolaan negara bangsa Indonesia pasca kolonial. Warisan sejarah periode tersebut mempengaruhi atau bahkan mengkondisikan Indonesia yang akan kita bahas dalam sesi kali ini, yakni era developmentalisme Orde Baru. Pertama, bahwa pergolakan politik dan keamanan selama periode pertengahan 1950-an membuat logika teknokrasi semakin mendapatkan legitimasi. Sementara model politik berbasis representasi dan kontestasi didiskreditkan, dianggap sebagai sumber instabilitas. Kedua, sebagai sebuah subjek politik, militer berkembang menjadi sangat kuat, baik secara ekonomi, politik, maupun ideologis, terutama terkait dengan pendefinisian peran militer dalam kehidupan sosial dan politik. Ketiga, habisnya kekuatan-kekuatan politik PKI dan progresif kiri secara umum dalam lanskap politik Indonesia. Dan yang terakhir adalah kegagalan model pembangunan yang mengandalkan pada modal domestik. Tragedi 30 September 1965 dan peristiwa-peristiwa politik setelahnya menjadi momen historis yang sangat penting yang memungkinkan lahirnya tatanan politik baru. Pada Agustus 1967, di hadapan parlemen, Soeharto berpidato tentang tatanan politik baru itu yang dinamakan sebagai Orde Baru. Secara umum, pidato ini berisi tentang bagaimana sejarah masa lalu itu ditafsirkan secara politik dan sejarah masa depan dituliskan oleh para pemenang. Menurutnya, Orde Baru tidak lain merupakan pengaturan seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang kembali pada implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Kata kembali di sini ditekankan karena menurutnya Orde Baru lahir dan tumbuh sebagai reaksi atas dan koreksi total atas segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh apa yang disebut sebagai Orde Lama. Kita bisa memahami pentingnya pernyataan ini karena memang upaya membentuk tatanan politik baru tidak pernah bisa dipisahkan dengan bagaimana masa lalu itu didefinisikan. Dengan kata lain, apa yang disebut sebagai Orde Baru tidak lain atau setidaknya dirancang sebagai sebuah historical break. Sebelum kita mendiskusikan bagaimana tatanan sosial politik baru ini dibangun, dikonsolidasikan, dan kemudian mengalami krisis, penting kiranya untuk memahami dalam wacana besar politik apa Orde Baru ini dibangun. Saya kira ada dua wacana politik besar yang mengkondisikan Orde Baru ini. Pertama adalah wacana developmentalisme. Di sini, developmentalisme tidak hanya diartikan sebagai model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, tetapi restrukturisasi hubungan negara dan masyarakat dalam sebagian besar aspek kehidupan. Dalam konteks Indonesia, wacana developmentalisme ini dikondisikan oleh semacam keyakinan bahwa politik itu dipandang sebagai berbahaya, sebagai sumber instabilitas, sebagai sumber konflik, dan tidak bisa dijadikan sebagai model pengelolaan negara bangsa yang kompleks ini. Ini memberi jalan bagi lahirnya model teknokrasi, bahwa negara bangsa mesti dikelola oleh para teknokrat yang dibayangkan netral dari kepentingan politik. Logika teknokrasi inilah yang kemudian melegitimasi proses depolitisasi gerakan politik dan fungsi politik representasi di Indonesia hingga hari ini. Rakyat tidak lagi dipandang sebagai subjek politik yang mengontrol proses-proses kebijakan melalui mekanisme demokrasi, tetapi menjadi objek untuk intervensi program-program pembangunan yang telah dirumuskan oleh para teknokrat. Kedua, wacana modernisasi ekonomi dan konteks geopolitik Perang Dingin. Konteks historis Indonesia yang mengarah kepada depolitisasi rakyat dan rejim teknokratis semakin mendapat legitimasi dalam model teori pembangunan modernisasi yang dominan pada masa ini, yakni bahwa stabilitas politik dan keamanan dipandang sebagai prasyarat bagi berjalannya pembangunan. Implikasinya, negara harus dibuat sekuat mungkin agar bisa membangun model hubungan negara masyarakat berdasar logika kontrol dan keamanan bagi berlangsungnya investasi. Tidak mengherankan, konteks geopolitik Perang Dingin dan ekspansi modal pada periode ini berkelindan dengan munculnya rejim-rejim negara otoriter, rejim-rejim negara yang kuat, yang sebagian dikendalikan oleh militer, yang bukan hanya penting untuk menciptakan kondisi-kondisi stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga untuk mengamankan kepentingan dan modal internasional. Dengan kerangka ini, kita bisa membandingkan lahirnya Orde Baru di Indonesia ini dengan rejim politik di kawasan-kawasan yang lain, khususnya di Asia Tenggara dan Amerika Latin, yang pada periode ini juga mengalami transformasi menuju rejim otoriter pro-barat.
Melalui dua wacana politik ini, kita akan memeriksa dan membaca ulang bagaimana Orde Baru sebagai sebuah tatanan politik itu dibangun dan dikonsolidasikan. Sebagaimana didiskusikan sebelumnya, problem ekonomi menjadi tantangan paling mendesak di periode pertengahan 1960-an, dan legitimasi suatu tatanan politik baru akan sangat tergantung pada pengelolaan dimensi ekonomi ini, khususnya soal stabilisasi harga dan pengendalian inflasi yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Agenda pembangunan ekonomi pasca kolonial untuk membangun kelas ekonomi pribumi atau melalui modal domestik dalam model state capitalism terbukti tidak cukup berhasil. Strategi kebijakan ekonomi yang diambil rejim baru ini merupakan sebuah jalan pintas, merupakan sebuah shortcut, yakni dengan mengundang modal asing, dengan mengundang modal internasional. Dengan reorientasi ekonomi ini, kebijakan politik luar negeri rejim baru ini berubah drastis. Dari yang sebelumnya mengartikulasikan model anti-imperialisme dengan slogan seperti "Go to hell with your age" menjadi sangat pro-barat dan sangat pro-modal asing. Tentu saja, isunya bukan hanya sekedar diplomasi ekonomi untuk mendatangkan modal asing, tetapi menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan target ini bisa tercapai. Penciptaan kondisi-kondisi ini tidak lain adalah reorganisasi negara dan restrukturisasi hubungan negara dan masyarakat yang kompatibel atau yang sesuai dengan wacana developmentalisme dan model modernisasi. Bisa dikatakan bahwa sejarah Orde Baru, kemunculan dan kejatuhannya adalah persoalan bagaimana hegemoni developmentalisme ini dikonsolidasikan dan mengalami krisis. Sejak tahun 1967, penciptaan kondisi untuk modal asing mulai diinisiasi dengan masif. Undang-undang penanaman modal asing dibuat pada tahun 1967 yang memberi berbagai macam kemudahan, termasuk jaminan tidak akan adanya nasionalisasi, memberi durasi kontrak jangka panjang, adanya tax exemption dan berbagai kemudahan yang lain. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh berbagai kebijakan seperti rasionalisasi sektor perbankan pada tahun 1968. Intinya, dengan berbagai kebijakan kemudahan ini, Indonesia menyiapkan karpet merah bagi hadirnya modal asing untuk proses pembangunan. Pada periode ini, dibentuk lembaga konsorsium investasi asing yang disebut sebagai Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI, yang berisi negara-negara barat dan lembaga-lembaga keuangan dunia yang siap untuk melakukan investasi di Indonesia. Pada tahun 1968 saja misalnya, lembaga konsorsium ini berhasil mengumpulkan dana sekitar 500 juta US dollar dan meningkat menjadi 3 miliar US dollar pada tahun 1973 untuk diinvestasikan di Indonesia. Seperti kita lihat dalam tabel ini, mulai tahun 1973, komposisi modal asing dan modal domestik berubah sangat drastis, khususnya di sektor kehutanan dan terutama di sektor pertambangan, di mana komposisi modal asing mencapai hampir 95%. Bagaimana negara Orde Baru yang secara diskursif dibentuk melalui wacana developmentalisme ini dikonsolidasikan? Secara singkat, bisa dikatakan bahwa Orde Baru lahir di atas hancurnya kekuatan politik kiri setelah peristiwa 30 September 65 yang dirayakan Washington sebagai a gleam light in Asia. Dengan kata lain, dinamika geopolitik perang dingin di Indonesia sebetulnya telah berakhir lebih awal dan sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Terdapat dua kelompok politik yang lahir dari konflik sosial dalam periode demokrasi terpimpin dan geopolitik perang dingin di Indonesia ini. Pertama adalah kelompok yang tersingkir, yakni PKI, kalangan kiri PNI, dan kelompok Soekarnois. Yang kedua adalah kelompok politik yang mewarnai horizon politik Indonesia pasca 65, yakni militer khususnya Angkatan Darat, NU, dan Masyumi, partai Islam yang menjadi oposisi Soekarno selama demokrasi terpimpin dan telah dibubarkan pada tahun 1960. Peristiwa 1965 membawa hubungan Islam dan militer menjadi sangat dekat untuk mengeliminasi musuh-musuh politik, khususnya dalam elemen PKI. Namun, seperti akan kita bahas, hubungan ini juga tidak bertahan lama dalam proses konsolidasi kekuasaan Orde Baru. Memang, peristiwa 1965 menjadi jalan bagi pergantian rejim atau regime change. Setidaknya ada dua arena penting yang menjadi jalan pergantian rejim ini. Pertama, proses politik di parlemen. Militer dan NU berperan sangat penting di sini.
Setelah elemen-elemen kiri disingkirkan, militer atau orang-orang yang disetujui oleh militer mulai masuk dalam parlemen secara ditunjuk. Peran politisi NU, salah satu elemen Nasakom yang tersisa, yang kemudian beraliansi dengan militer dan bersaing dengan PKI, di parlemen sangatlah decisif untuk memuluskan proses perubahan rejim. Kedua adalah aliansi mahasiswa dan masyarakat publik. Demonstrasi-demonstrasi yang pecah di kota-kota besar mulai beralih isunya, dari isu kekecewaan ekonomi menjadi isu tuntutan perubahan rejim. Aliansi mahasiswa di bawah payung kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia misalnya, mengajukan 3 tuntutan atau yang terkenal disebut sebagai Tritura, yakni pembubaran PKI, reorganisasi pemerintahan, dan turunkan harga. Dalam konteks proses politik di dua arena ini, pada Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden. Dengan naiknya Soeharto sebagai presiden, bisa dikatakan bahwa disinilah takdir politik Presiden Soekarno berakhir. Perubahan rejim ini merupakan titik awal konsolidasi kekuasaan Orde Baru yang prosesnya sangat kompleks, khususnya dalam hubungannya dengan kekuatan politik Islam. Salah satu akar persoalannya adalah bahwa meskipun Soeharto diangkat sebagai presiden, ia belum punya kendaraan politik selain militer. Oleh karenanya, ia cenderung menunda pemilu, dan kemudian ia menginstrumentalisasi Golkar, skema korporatisasi politik di bawah militer yang dibuat untuk menandingi kekuatan Soekarno pada era demokrasi terpimpin itu, menjadi kendaraan politik barunya sebagai partai politik. Dalam lanskap politik elektoral, dengan tidak adanya PKI, NU otomatis menjadi partai politik paling siap dengan pemilu pasca 65. NU kemudian dipandang sebagai ancaman politik bagi aliansi Soeharto militer dan Golkar dan memuncak pada tahun 1971, yakni pemilu pertama setelah perubahan rejim. Akibatnya, NU yang sebelumnya merupakan mitra militer untuk melawan PKI kini dipandang sebagai musuh politik. Dalam rangka membendung pengaruh NU yang kuat misalnya, militer dan Golkar menerapkan berbagai strategi melalui apa yang dikenal sebagai OPSUS, operasi khusus, termasuk menginstrumentalisasi elemen-elemen Islam eks Darul Islam di Jawa Barat dan memasukkan tokoh-tokoh NU dalam struktur Golkar. Sementara itu, harapan Masyumi terhadap rejim baru ini juga gagal terwujud. Menjadi kekuatan oposisi terhadap Soekarno dan anti-PKI pada masa demokrasi terpimpin tidak cukup membuat nasib politiknya menjadi lebih baik dalam era baru ini. Para pemimpin Masyumi berharap partai ini dapat direhabilitasi dan bisa menjadi pemain sebagai kekuatan politik Islam dalam era politik baru ini. Selama periode 1966 sampai 1968, perjuangan Masyumi untuk merehabilitasi partai gagal setelah Soeharto dan militer melakukan intervensi dengan mengeksklusi para pemimpinnya dalam kepengurusan partai ini yang kemudian diubah menjadi Partai Parmusi. Pimpinan partai kemudian dipegang oleh kader Muhammadiyah yang dipandang rejim sebagai tidak terlalu ideologis dibandingkan dengan para tokoh Masyumi seperti Nasir. Situasi ini membuat para pemimpin lama Masyumi kehilangan kendali dan pengaruh atas partainya sendiri. Sementara itu, generasi muda Masyumi, terutama di kalangan mahasiswa dalam kelompok Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dengan tokohnya seperti Nurholis Majid juga semakin relatif akomodatif terhadap rejim. Mereka mengkritik para pendahulunya yang dipandang terlalu kaku dalam politik. Secara politik, ini menandai adanya keterpisahan antara Masyumi lama dan generasi baru. Generasi baru ini menggunakan slogan yang terkenal, yakni Islam Yes, Partai Islam No. Mengutip Audrey Kahin, generasi baru ini sebetulnya tidak ingin tereksklusi dari struktur kekuasaan Orde Baru karena dosa-dosa para pendahulunya. Tidak lagi punya ruang dalam arena politik, tokoh-tokoh Masyumi kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah atau DDII pada tahun 1968 yang lebih berfokus pada agenda Islamisasi masyarakat. Dalam bahasa Nasir, dulu kita menggunakan politik untuk dakwah, sekarang dakwah untuk politik. DDII ini didirikan sebagai counter atas apa yang mereka pandang sebagai gelombang kristenisasi pada akhir 60-an. Yang terjadi sebetulnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hefner dan yang lain, adalah bahwa pasca kekerasan 65, banyak masyarakat Jawa di pedalaman yang sebelumnya menjadi basis bagi PKI, kemudian mengidentifikasi diri sebagai Kristen karena warisan konflik dengan Islam selama periode kekerasan tersebut. Menariknya,
DDI ini juga mendapat banyak sekali keuntungan dari rejim Orde Baru, terutama dalam program pemerintah yang disebut sebagai pembinaan, yakni untuk melakukan kegiatan dakwah di wilayah bekas-bekas basis PKI. Ini menjelaskan daerah-daerah seperti Ngeruki di Solo, Jawa Tengah, yang dulu menjadi basis merah, kini berubah menjadi basis Islam, yang bahkan oleh pakar keamanan dikaitkan dengan jaringan terorisme internasional, terutama dalam konteks Global War on Terrorism. Pada tahun 1970-an, ketika terjadi booming harga minyak dunia, DDI juga mendapat banyak sekali dana, terutama dari Saudi Arabia, untuk mengcounter pengaruh-pengaruh revolusi Iran di negara-negara Muslim seperti Indonesia. Dengan dukungan dana tersebut, DDI kemudian berhasil membangun basis-basis Islam di sekitar kampus dan menyekolahkan kader-kadernya ke Timur Tengah. Transformasi sosial ini sangat penting karena menjelaskan komposisi gerakan Islam yang berubah sejak akhir tahun 1980-an hingga hari ini, yakni bahwa sejak periode ini, aktivisme Islam justru lebih berkembang di kampus-kampus non-Islam, di kampus-kampus sekuler yang kemudian menjadi basis bagi lahir dan berkembangnya gerakan-gerakan Islam yang ada, yakni seperti kampus IPB, ITB, UI, dan UGM. Bisa dikatakan bahwa setelah beraliansi dengan kelompok Islam untuk menghancurkan kelompok PKI pada tahun 1965 dan 1966, konsolidasi kekuatan Orde Baru kemudian justru melihat Islam sebagai potensi pesaing, sebagai political contender. Hingga awal tahun 70-an, rejim mulai berhasil mendisorganisasi sebagian kelompok Islam politik dan mengakomodasi elemen-elemen Islam yang lain yang lebih kooperatif dalam struktur kekuasaan Orde Baru. Apa basis ideologi yang memfasilitasi konsolidasi kekuasaan Orde Baru dan bagaimana ia bekerja? Seperti telah disebutkan, sebagai sebuah tatanan politik, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai penanda ideologis penting yang membedakannya dengan tatanan politik sebelumnya. Dalam ideologisasi ini, Orde Lama diasosiasikan dengan penyimpangan Pancasila, sementara Orde Baru ditampilkan sebagai koreksi total atas tatanan sosial politik periode sebelumnya. Dengan kata lain, Pancasila yang dibawa Orde Baru sebetulnya adalah tafsir baru yang dilakukan secara politik agar sesuai dengan praksis ideologi developmentalisme. Setidaknya ada dua elemen pokok di sini. Pertama, Orde Baru mengartikulasikan atau menafsir Pancasila sebagai negasi atau penolakan atas berbagai bentuk politik terorganisir dan politik representasi. Misalnya, prinsip perjuangan kelas dan kompetisi antar partai dikonstruksi sebagai tidak sesuai dengan Pancasila yang menjunjung nilai-nilai harmoni. Partisipasi aktif masyarakat dalam politik misalnya juga dipandang menjauhkan mereka dari urusan-urusan pokok soal kehidupan ekonomi. Kedua, stabilitas politik menjadi prioritas dan prasyarat pembangunan sebagaimana digariskan dalam model-model teori pembangunan modernisasi yang dominan. Ini memberi legitimasi bagi bentuk negara yang kuat dan tersentralisasi, yang memberi ruang bagi militer untuk terlibat dalam kehidupan sosial politik melalui doktrin duifungsi. Dalam model ideologisasi ini, militer dipandang sebagai stabilisator sekaligus dinamisator dalam proses-proses pembangunan. Dua artikulasi Pancasila Orde Baru ini menghasilkan dua kecenderungan sekaligus, sentralisasi kekuasaan pada satu sisi dan disorganisasi politik pada sisi yang lain. Misalnya, pada tahun 1973, pemerintah menerapkan kebijakan yang disebut sebagai deparpolisasi, bahwa partai-partai politik yang beragam dipaksa disederhanakan ke dalam 3 partai politik saja, PPP untuk elemen Islam, PDI untuk elemen nasionalis, dan Golkar. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh kebijakan massa mengambang atau floating mass, yang membatasi keterlibatan masyarakat dalam politik dan membuat partai politik tidak bisa membangun basis representasi yang kuat karena ia hanya boleh beraktivitas di tingkat kabupaten. Di tengah upaya konsolidasi kekuasaan ini, pada tahun 1974, demonstrasi yang dikenal sebagai peristiwa Malari meletus, yang memulai mempertanyakan dominannya modal asing dalam ekonomi Indonesia. Salah satu dampak dari peristiwa ini yakni bahwa pemerintah menerapkan kebijakan yang disebut sebagai NKK, normalisasi kegiatan kampus pada tahun 1978 untuk mendisiplinkan mahasiswa dengan melarang kegiatan politik dan organisasi di kampus. Kebijakan ini, ironisnya, justru menjadi jalan bagi islamisasi kampus yang kemudian menjadi embrio bagi lahirnya gerakan-gerakan Islam yang mendapat pengaruh dari gerakan internasional seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan yang lain-lain. Setelah peristiwa ini,
dan khususnya pasca pemilu 1977, rival politik Orde Baru secara efektif sudah ditaklukkan. Orde Baru mulai melakukan totalisasi Pancasila versi Orde Baru sebagai instrumen untuk disiplin dan kontrol. Misalnya, pada tahun 78, pemerintah mewajibkan penataran Pancasila bagi seluruh siswa, pegawai, dan hampir semua elemen masyarakat. Melalui Undang-Undang Desa, satuan pemerintah paling bawah diatur dan diseragamkan agar mudah dikontrol dari pusat. Ini kemudian diikuti dengan kebijakan militer masuk desa, yang bukan hanya berperan untuk kontrol masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga untuk memobilisasi masyarakat dalam program-program pembangunan, termasuk program keluarga berencana. Sangatlah alamiah bahwa konsolidasi kekuasaan akan selalu melahirkan sebuah bentuk perlawanan. Upaya konsolidasi kekuasaan Orde Baru yang sangat masif mulai mendapatkan tantangan pada pertengahan tahun 80-an. Developmentalisme Orde Baru yang sebelumnya sangat hegemonik, dalam arti ia relatif diterima oleh kalangan masyarakat yang cukup luas, kini mulai dipertanyakan. Hal ini dikondisikan oleh beberapa konteks ekonomi politik berikut ini. Pertama, pada tahun 80-an, momen ketika Indonesia dapat menikmati berkah melonjaknya harga minyak dunia untuk pembiayaan pembangunan kini sudah tidak ada lagi. Indonesia memotong subsidi yang tentu berdampak pada masyarakat luas dan ditekan oleh lembaga-lembaga internasional untuk melakukan liberalisasi dan privatisasi. Dalam konteks negara yang patrimonialistik, privatisasi atau pengalihan aset ekonomi dari negara ke swasta ini justru menjadi jalan untuk berkembangnya apa yang disebut sebagai kapitalisme kroni, yakni bahwa privatisasi justru membuka jalan bagi keluarga Soeharto untuk masuk dalam bisnis dengan berkolaborasi dengan para taikon, khususnya etnis Cina. Banyak sekali lisensi dan kemudahan usaha, khususnya dalam hal impor dan monopoli yang diberikan oleh Soeharto. Sebagai imbalan, perusahaan-perusahaan tersebut memberikan sekian persen untuk berbagai yayasan yang dibuat oleh Soeharto sebagai instrumen untuk korporatisasi dan melanggengkan hubungan patronase dari pusat hingga daerah. Hubungan bisnis dan politik pada era ini terkonsolidasi dan terpusat di lingkaran Soeharto yang kita sebut sebagai lingkaran cendana. Kedua, setelah menyingkirkan pesaing politiknya dan dalam upaya menekan elemen Islam yang masih mau menggunakan Islam sebagai basis artikulasi politik, rejim ini kemudian menerapkan kebijakan yang disebut sebagai asas tunggal Pancasila yang mewajibkan seluruh partai dan organisasi masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dua konteks ini mengkondisikan protes politik yang secara paradigmatik ditunjukkan oleh peristiwa Tanjung Priok 1984 yang berujung pada kekerasan. Dalam protes ini, kekecewaan ekonomi mulai diorganisir melalui elemen Islam dan Orde Baru dipandang sebagai rejim penindas. Selain itu, dalam peristiwa ini yang kemudian kerap terjadi dalam periode-periode sejarah selanjutnya, protes-protes ekonomi politik yang dilakukan oleh kelompok Islam kerap diikuti oleh sentimen-sentimen xenofobik, sentimen-sentimen anti-Cina. Disinilah menurut saya penting sekali untuk melihat dimensi ekonomi politik dari sejarah xenofobik terutama di kalangan Islam di Indonesia. Proses-proses melawan Orde Baru mulai meluas di beberapa daerah, termasuk misalnya protes masyarakat atas pembangunan pembangkit listrik di Kedungombo, Jawa Tengah yang menenggelamkan 37 desa dan memaksa ribuan petani kehilangan tanahnya. Menariknya, meskipun kelompok Islam politik terdampak dengan kebijakan asas tunggal, protes-protes yang mulai meluas ini tidak dikerangkai dengan banner Islam. Islam tidak dikonstruksi menjadi blok politik untuk melawan Orde Baru. Mengapa? Ada beberapa alasan. Salah satunya adalah ancaman represi Orde Baru. Para pemimpin Islam seperti Abdurrahman Wahid dari NU misalnya, mengatakan bahwa sangatlah berbahaya mengasosiasikan protes-protes terhadap developmentalisme Orde Baru ini dengan Islam, karena ini hanya akan membuat Orde Baru menjadi semakin represif terhadap kelompok-kelompok Islam. Sebetulnya, kegagalan Islam menjadi blok politik ini juga dikondisikan oleh sejarah yang cukup panjang, khususnya dalam periode developmentalisme Orde Baru, di mana seperti kita diskusikan tadi, kelompok-kelompok Islam memiliki posisi yang berbeda dalam struktur kekuasaan negara Orde Baru. Kelompok-kelompok yang dieksklusi Orde Baru, khususnya elemen-elemen DITI dan Masyumi, cenderung menolak asas tunggal, dan sebagian malah menggunakan jalur kekerasan. Sementara, bagi kelompok-kelompok Islam modernis misalnya, termasuk jaringan HMI yang mendukung Orde Baru, asas tunggal dipandang sebagai konsekuensi natural dari upaya perjuangan untuk sekularisasi, upaya untuk memisahkan agama dan politik.
Menariknya, NU yang sejak tahun 66 hingga tahun 80-an dipandang sebagai potensi ancaman Orde Baru justru menerima prinsip asas tunggal yang diputuskan dalam Muktamar NU tahun 1984 di Situ Bondo. Secara politik, strategi ini cukup masuk akal. Mengapa? Pertama, sejak NU dilebur dalam PPP pada tahun 1973, ia relatif tidak punya pengaruh yang cukup kuat dalam kepemimpinan partainya. Kedua, dengan mendukung asas tunggal Pancasila, rejim Orde Baru tidak lagi curiga dan membuat NU bisa lebih leluasa dalam melakukan kegiatannya. Dalam muktamar ini, selain mendukung kebijakan asas tunggal, NU juga menyatakan keluar dari partai politik, keluar dari PPP, dan menjadi organisasi kemasyarakatan, bukan partai politik. Kebijakan ini membuat hubungan NU dan Orde Baru yang memburuk sejak awal pergantian rejim bisa dikatakan membaik, dan bahkan menjadi strategi baru bagi NU untuk bernegosiasi langsung dengan rejim Orde Baru tanpa melalui PPP. Pada akhir tahun 80-an, konflik antara Soeharto dan sebagian kelompok dalam militer mulai terjadi. Militer tidak terlalu suka ketika Soeharto terlalu jauh melibatkan keluarganya dalam bisnis. Pada saat yang sama, terutama dipengaruhi oleh perubahan global, terutama terkait pecahnya Uni Soviet dan gelombang demokratisasi di dunia, wacana demokratisasi di Indonesia juga mulai berkembang. Tentu saja, wacana demokrasi ini tidak tunggal. Ia diapropriasi oleh berbagai kelompok. Ia digunakan oleh berbagai kelompok dengan isi dan kepentingan yang beragam yang mempengaruhi kestabilan struktur kekuasaan Orde Baru. Dalam situasi konflik internal dalam elemen-elemen utama Orde Baru, Soeharto kemudian memberikan restu atas pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang dibentuk di Malang pada tahun 1990. Organisasi ini dipimpin oleh orang kepercayaan sendiri, yakni B.J. Habibie. Setidaknya ada dua pendapat untuk menjelaskan fenomena hubungan ICMI dan negara Orde Baru ini. Pertama, ICMI merupakan bentuk korporatisme negara atas Islam. Islam diinstrumentalisasi oleh Orde Baru sebagai aliansi politik baru Soeharto, terutama saat ia menghadapi friksi dengan kelompok dalam militer. Kedua, ICMI merupakan kendaraan politik bagi aspirasi kelas menengah terdidik Muslim. Seperti tadi didiskusikan, transformasi sosial pada tahun 70-an, terutama terkait dengan islamisasi kampus dengan beragam variannya, melahirkan satu generasi kelas menengah Muslim yang terdidik. Pada tahun 90-an, kelompok-kelompok kelas menengah Muslim terdidik ini sudah memulai karir di berbagai arena yang mengaspirasikan mobilisasi vertikal dan melihat ICMI sebagai kendaraan politik yang paling mungkin untuk masuk dalam struktur kekuasaan Orde Baru. Secara sosiologis, elemen-elemen dalam ICMI juga beragam. Sebagian besar kelompok Islam modernis, birokrat Orde Baru, juga para aktivis yang progresif. Keberagaman elemen ini membuat agenda dalam ICMI juga sebetulnya sangat beragam kalau tidak saling kontradiktif. Seperti diungkapkan oleh Douglas Ramage, setidaknya ada 3 agenda ICMI yang utama, yakni Islamisasi, demokratisasi, dan demilitarisasi. Dengan komposisi yang beragam, aspirasi Islamisasi ICMI pun berbeda. Ada pihak yang mengartikulasikan Islamisasi ini sebagai bentuk formalisasi Islam, sebagai jalan untuk mengislamisasi negara. Bagi yang lain, Islamisasi tidak perlu diformalisasi, namun menjadi fondasi etiko-politik saja. Sementara itu, demokratisasi diartikulasikan sebagai tuntutan politik yang lebih luas untuk mengakomodasi umat atau komunitas Muslim dalam kehidupan politik dan ekonomi Orde Baru. Dari yang sebelumnya sebagai penonton, kini mereka menjadi pemain. Karena Orde Baru kerap diasosiasikan dekat dengan kelompok Katolik, tuntutan demokratisasi ini juga sering dipandang sebagai semacam dendam politik, atau setidaknya upaya untuk membalik keadaan, yakni memperbaiki posisi sosial umat dalam struktur negara Orde Baru yang sebelumnya dimarginalisasi. Selain itu, demokratisasi juga diartikulasikan ICMI sebagai upaya untuk demilitarisasi, upaya untuk mengurangi peran militer dalam politik. Tuntutan-tuntutan ini, seperti akan kita diskusikan, menjadi historical turning point bagi dinamika hegemoni Orde Baru. Menariknya, strategi akomodasi Soeharto terhadap kelompok Islam modernis dalam wadah ICMI ini justru membuat NU di bawah Abdurrahman Wahid mengambil strategi yang lebih radikal. Wahid didukung oleh intelektual, pemuka agama, dan militer yang tidak setuju dengan Soeharto mendirikan apa yang disebut sebagai Forum Demokrasi, yang mengkritik ICMI dan Soeharto karena model hubungan negara Islam ini akan mengarah pada sektarianisme. Bagi NU, sebetulnya ini seperti sebuah ironi politik.
yakni bahwa ketika Orde Baru mengakomodasi Islam, justru pada saat yang sama, hubungan antara NU dengan Soeharto justru malah semakin memburuk. Saya kira, warisan dinamika hubungan negara agama periode ini masih sangat kuat mempengaruhi politik Indonesia hingga hari ini ketika kita berbicara tentang Islam politik di Indonesia. Perkembangan politik setelah tahun 90-an semakin mengalami polarisasi, dan friksi-friksi yang ada semakin sulit untuk dikontrol. Strategi akomodasi kelompok Islam dalam wujud ICMI di dalam struktur kekuasaan Orde Baru membuat friksi internal tak bisa dihindarkan, khususnya dalam birokrasi dan militer. ICMI menjadi jalur strategis untuk kompetisi dalam mobilisasi karir politik. Dalam tubuh militer misalnya, akomodasi Orde Baru terhadap Islam melahirkan friksi dalam militer, yakni apa yang dikenal sebagai militer sayap hijau yang dekat dengan Soeharto dan kelompok Islam, dan militer sayap merah yang dianggap sebagai kelompok yang nasionalis. Pada saat ketika rejim Orde Baru mulai mengalami krisis, ancaman disintegrasi juga mulai menguat. Di Indonesia Barat ada gerakan etnonasionalisme Aceh atau GAM, dan di Indonesia Timur ada bangkitnya kekuatan komunisme di Timur Timur. Seperti disampaikan di atas, salah satu raison d'etat atau alasan dasar dibentuknya Orde Baru dengan belajar dari periode politik sebelumnya adalah upaya untuk mempertahankan kesatuan Indonesia dengan menekan perbedaan politik atas nama stabilitas nasional. Dalam kerangka ini, tentu ancaman disintegrasi dipandang Orde Baru sebagai tantangan yang paling utama dalam legitimasinya. Respon Orde Baru terhadap gerakan-gerakan ini sangat represif, dan justru malah menjadi kontraproduktif dalam arti bahwa dunia internasional semakin menyoroti isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rejim Orde Baru. Dan Indonesia relatif tidak bisa membela diri di saat elemen-elemen internal Orde Baru juga sedang mengalami friksi yang semakin tak terkendali. Sementara itu, sikap represif pemerintah terhadap kekuatan-kekuatan oposisi sejak pertengahan tahun 90-an menunjukkan bahwa Orde Baru sudah kehilangan hegemoni. Ia tidak memiliki cara politik lain untuk mengatasi perbedaan politik kecuali dengan cara kekerasan. Momen krisis Asia tahun 1997 menjadi momen yang menentukan bagi ambruknya hegemoni developmentalisme. Model pembangunan Orde Baru yang selama ini dirayakan sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan mendadak kehilangan legitimasinya. Selain itu, basis-basis oposisi terhadap Orde Baru juga semakin berkembang dari kalangan mahasiswa, buruh, dan kelompok lain yang mulai melakukan demonstrasi di berbagai daerah yang menamakan diri sebagai gerakan reformasi. Melalui jargon anti korupsi, kolusi, dan nepotisme, gerakan-gerakan reformasi ini menuntut berakhirnya otoritarianisme Orde Baru. Sementara itu, dunia internasional juga merasa bahwa rejim Orde Baru sudah tidak bisa lagi mengamankan kepentingan global di negeri ini. Soeharto semakin tidak punya pilihan dengan tekanan-tekanan politik di berbagai front. Tekanan ini memuncak ketika orang-orang terdekatnya di parlemen meminta dirinya untuk mundur, dan sebagian menteri dalam kabinetnya yang baru saja disahkan mengundurkan diri. Pada tahun 1998, dalam pidato dengan suasana yang sangat tidak biasa, Soeharto kemudian mengumumkan pengunduran dirinya. Agenda-agenda politik pasca jatuhnya rejim otoritarianisme Orde Baru diorientasikan untuk satu hal, yakni membalikan otoritarianisme Orde Baru menuju tatanan Indonesia yang demokratis. Bagaimana proses transformasi ini dipahami? Bagaimana transformasi politik dari otoritarianisme ke demokrasi ini dijelaskan? Dan bagaimana kita mengevaluasi reformasi dan demokratisasi yang berlangsung lebih dari 2 dekade ini? Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam sesi selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.